Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Isniah di channel Isniah Belajar. Kali ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri. Kita tanamkan dulu bahwa belajar matematika itu tidak sulit, sangat mudah. Mudah sekali. Baik, kita akan membahas turunan fungsi trigonometri. Tentu saja yang pertama untuk fungsi sinus dan kosinus. Untuk belajar materi ini, kita ingat dulu turunan fungsi aljabar pada materi sebelumnya, bahwa kalau kita punya yang pertama, kalau kita punya Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen atau turunan pertama dari Y sama dengan N kali X pangkat N-1. Kemudian yang kedua, bahwa untuk fungsi sinus, misalnya punya Y sama dengan sin X, berarti turunan pertamanya Y aksennya adalah cos X. Kemudian untuk yang ketiga, Y sama dengan cos X, maka turunan pertamanya itu adalah min sin X. Pengembangan dari ini, misalnya kita punya Y sama dengan sin Fx, maka turunan pertamanya bisa kita tuliskan sebagai F aksen X, kemudian baru turunan sin itu cos Fx. Kemudian dengan bentuk yang sama, misalnya kalau kita punya Y sama dengan cos Fx, berarti turunan pertamanya itu adalah min F aksen X sin Fx, di mana negatif ini berasal dari tadi turunan cos itu adalah min sin X. Jadi sifat-sifat ini akan kita gunakan dalam menjawab soal-soal berikut ini. Kita lihat contohnya. Nomor 1, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan cos pangkat 4 3x plus pi. Jadi di sini yang kita lihat itu adalah fungsi trigonometrinya, yaitu cosnya. Ini 3x plus pi, ini anggap aja konstanta. Jadi kalau kita mau menjawab soal yang ini, saya tulis dulu soalnya. Fx sama dengan cos pangkat 4 3x plus pi. Maka di sini kalau yang ditanya F aksen X, yang pertama adalah turunan dari nih pangkat 4. Kita punya kalau cos pangkat 4 berarti 4 dikurang 1 kan jadi 3. Berarti kita nulisnya 4 cos pangkat 3. Dari fungsinya, yaitu fungsinya tadi adalah 3x plus pi. Kemudian dikali dengan turunannya cos. Di sini turunan cos apa? Min sin. Negatifnya kita simpan ke depan. Negatif 4 saya tulis karena turunan cos tadi adalah negatif sin. Jadi sin 3x plus pi. Kemudian dikali yang terakhir adalah turunan dari 3x ini. Turunan 3x plus pi. Turunan 3x berapa? 3. Dari sini, saya tekankan di sini bahwa 3 ini tidak dikali ke ini. Sin 3x plus pi. Jadi 3 ini kita kali ke depan. Berarti sama dengan 3 dikali negatif 4. Itu negatif 12 cos pangkat 3 kali 3x plus pi dikali sin 3x plus pi. Biasanya tidak sampai di sini, tetap kita perlakukan bahwa kalau kita punya 2 sin A cos A itu bisa dijadikan
sin 2A. Maka bentuk yang ini bisa kita tuliskan sama dengan, kita ingat lagi, ini saya hapus dulu. Kita jadikan bentuk itu ke dalam sin 2A, sehingga bentuknya 2 sin A cos A. Jadi kalau di sini ada 12 itu kita jadikan dalam bentuk negatif 6 dikali 2. Negatif 6 dikali 2. Negatif 6 dikali 2 kan negatif 12. Jadi ini negatif 6 dikali 2, kemudian saya tulis sin 3x plus b cos 3x plus b. Coba lihat di sini cosnya pangkat 3 sudah kita tulis 1, berarti masih dia pangkat 2. Berarti tinggal cos pangkat 2 3x plus b. Dari sini berarti yang ini 2 sin A cos A itu, kalau di sini 2 sin 3x plus b dikali cos 3x plus b. Ini b tadi ya. Bisa ditulis menjadi, negatifnya kita tulis sin 2 kali 3x plus b. Kemudian ada cos pangkat 2 3x plus b. Maka dari sini saya geser dulu papan tulisnya. Terakhir berarti tinggal kita kalikan negatif 6 sin 2 kali 3x itu 6x, 2 kali v sama dengan 2pi dikali cos kuadrat 3x plus b. Sampai di sini sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Kita akan membahas soal nomor 2. Jika FU sama dengan sin U dan U sama dengan GX sama dengan X kuadrat dikurangi 9, nilai dari F komposisi G aksen 3 adalah, kita mulai dari F komposisi GU ya. F komposisi GU sama dengan F GU. Di mana fungsi FGU-nya, F ini berarti masukkan dulu fungsi U yang ini. Fungsi U-nya adalah X kuadrat min 9. Berarti di sini X kuadrat min 9. Berarti X kuadrat min 9 artinya mengganti U pada fungsi F dengan X kuadrat min 9. Di sini fungsi FU-nya adalah sin. Berarti kita tulis menjadi sin X kuadrat min 9. Nah, kalau yang ditanya adalah F komposisi G aksen 3, berarti kita cari dulu F komposisi G aksen U. Sama dengan yang pertama, kita turunkan dulu fungsi X kuadrat ini. X kuadrat dikurangi 9. Jadi X kuadrat turunannya adalah 2X. Dikali sin, turunan dari sin adalah cos. Jadi cos fungsinya tadi adalah 2X min 9. Salah. Kita ulang. Jadi di sini X kuadrat min 9. X kuadrat itu turunannya berapa gitu. Turunan dari X kuadrat adalah 2X dikali dengan turunan sin. Turunan sin tadi cos. Cos fungsinya ya kita tulis lagi X kuadrat min 9.
Jadi kalau yang ditanya F komposisi G aksen 3, berarti mengganti X ini dengan 3. Berarti 2 dikali 3 cos 3 kuadrat dikurangi 9. Sama dengan, saya geser dulu papannya. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3, 6. Cos 3 pangkat 2, 9 ya. 9 dikurangi 9. 9 dikurangi 9 berapa? 0. Jadi kita lihat cos 0. Cos 0 itu berapa? 1. Jadi hasilnya adalah 6 dikali 1 sama dengan 6. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanya silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor setelahnya. Lanjut nomor 3, diketahui fx sama dengan sin 3 dikurang 2x. Hasil dari f aksen x sama dengan titik T. Kita lihat, saya tulis dulu pokok soalnya. Diketahui fx sama dengan sin kuadrat 3 dikurang 2x. Dari sini berarti turunan pertama kita tulis sebagai f aksen x sama dengan, kita turunkan dulu nih ya, fungsi berpangkatnya yaitu sin pangkat 2. Turunannya berarti 2 sin pangkat 1. Tapi kalau pangkat 1 bisa tidak ditulis. Jadi yang ini tidak usah ditulis kalau sin pangkat 1. Kemudian kita tulis fungsinya 3 min 2x. Kemudian turunannya sin itu cos. Nih, cos 3 min 2x. Kemudian yang terakhir adalah turunan dari fungsi yang dalam ini. 3 min 2x itu turunannya apa? Min 2x turunannya adalah min 2. Diingatkan bahwa angka terakhir ini tidak dikali ke sini, ke cos 3 min 2x, tapi dikali ke depan. Jadi, ini menjadi negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4 sin 3 min 2x cos 3 min 2x. Kita pakai rumus sudut tangkap. Kalau kita punya 2 sin A cos A, itu bisa ditulis menjadi sin 2A. Jadi ini negatif 4 bisa kita pecah menjadi negatif 2 dikali 2 sin 3 min 2x cos 3 min 2x. Ini salah tulis saya. 3 min 2x. Yang ini saya hapus saja. Sehingga yang ini tadi 2 sin A cos A, di mana sin 3 min 2x cos 3 min 2x itu yang mau kita tulis sebagai sin 2A. Negatif 2 saya tulis lagi. Yang ini 2 sin 3 min 2x cos 3 min 2x bisa ditulis menjadi sin 2 kali 3 min 2x. Jadi yang terakhir hasil akhirnya adalah negatif 2 sin 2 kali 3, 6 dikurang 2 kali min 2x min 4x. Udah sampai sini selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, tetap masih tanyakan di kolom komentar. Lanjut nomor 4, diketahui Gx sama dengan setengah sin 2x plus 1. Hasil dari G aksen X sama dengan titik-titik. Ini lebih sederhana dari soal sebelumnya, yaitu
diketahui, saya tulis GX-nya dulu, sama dengan setengah sin 2X plus 1. Berarti G aksen artinya tetap. Kita disuruh tentukan turunan pertama. Jadi kita tulis G aksen X sama dengan, ini setengahnya kita tulis setengah. Baru kemudian turunannya sin. Turunan sin apa? Cos. Jadi kita tulis cos 2X plus 1. Baru turunan ini 2X. 2X plus 1 turunannya apa? 2. Masih diingatkan 2 ini tidak dikali ke cos 2X plus 1. Tapi 2 ini dikali ke depan. Berarti ini sama dengan setengah dikali 2 cos 2X plus 1. 2 dikali setengah sama dengan 1. Jadi, biasanya kasus 1 tidak ditulis. Berarti hasilnya akhirnya adalah cos 2X plus 1. Di sini sudah selesai. Kita sudah punya fungsi G aksen X sama dengan cos 2X plus 1. Lanjut. Nomor 5, diketahui Ft sama dengan 5 sin 8T. Maka nilai dari F aksen 0 sama dengan berapa? Titik-titik ya. Kita tulis dulu fungsinya, yaitu Ft sama dengan 5 kali sin 8T. Dan ditanya F aksen 0, tapi kita cari dulu F aksen T-nya. T 5 kita tulis, kemudian sin, turunannya cos 8T. Dan yang terakhir 8T ini, turunannya adalah 8. Ingat 8 ini tidak dikali ke cos 8T, tapi 8 ini dikali ke 5. Berarti 5 kali 8 sama dengan 40 cos 8T. Kalau yang dicari adalah F aksen 0, berarti 40 dikali cos 8 dikali 0. 8 dikali 0 berapa? 0 ya. Cos 0. Cos 0 berapa? 1. Berarti ini 40 dikali 1 sama dengan 40. Sekian, terima kasih. Untuk saat ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Isniah Belajar. Terima kasih.